Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita untuk berjumpa kembali untuk talabul ilmi. Kita berharap kepada Allah semata, semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membaca tafsir dari surat At-Takwir, yang mana surat At-Takwir ini adalah salah satu surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berhijrah ke Madinah. Kita membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang ada di dalam surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas
والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, surat At-Takwir adalah surat Makkiyah dan kita bisa merasakan dari bagaimana ayat-ayatnya yang sering kita sebutkan surat Makkiyah, singkat, padat dan jelas. Ya, tidak panjang, tidak banyak perincian. Surat At-Takwir adalah salah satu dari surat-surat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang menggambarkan dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Seperti 3 surat yang telah kita baca sebelumnya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, hendaknya dia membaca Idza Syamsu Kuwirat, yaitu surat At-Takwir. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat At-Takwir Allah bersumpah dengan 12 kali sumpah secara berturut-turut, di mana isi sumpah tersebut semuanya berkaitan tentang terjadinya hari kiamat. Sumpah yang Allah sebutkan di dalam 12 ayat atau 12 kali dalam surat ini semuanya menggambarkan dahsyatnya kejadian-kejadian di hari kiamat. Allah berfirman, Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Ini semuanya adalah sumpah yang Allah sampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya Dia semata yang berhak untuk bersumpah dengan makhluk. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluk. Adapun makhluk, mereka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kita kalau mau bersumpah, maka kita harus bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Rabbul Ka'bah,
Ini boleh. Adapun dengan selain Allah atau selain nama Allah, maka tidak diperbolehkan. Contohnya orang bersumpah dengan sumpah demi Nabi, demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi jabatan saya, demi orang tua saya. Ini tidak diperbolehkan. Apalagi sumpah yang diada-ada. Seperti yang ada di Indonesia, sumpah pocong. Ini tidak diperbolehkan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala hanya Dia semata yang berhak untuk bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki, termasuk dengan makhluknya. Makanya di dalam Al-Qur'an kita jumpai banyak sekali sumpah yang Allah sebutkan. Demi apa? Demi apa? Wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, wal fajri, walayalin ashri. Ini adalah sumpah yang Allah sebutkan. Dan semuanya adalah makhluk. Dan hanya Allah yang boleh bersumpah dengan nama makhluk. Adapun kita tidak diperbolehkan. Kita hanya diperbolehkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat ila qawlihi alimat nafsum ma ahdarat. Ayat 1 sampai dengan ayat 14. Disebutkan oleh penafsir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan idza syamsu kuwirat ay idza hasalat hadhil umurul hailah. Jika terjadi perkara-perkara yang mengerikan ini. Ya, jika terjadi perkara-perkara yang mengerikan ini. Allah bersumpah demi perkara-perkara yang mengerikan ini. Apa di antaranya? Asyamsu kuwirat, matahari digulung. Matahari digulung. Tamayyazal khalqu wa alima kullun ma qaddamahu li akhiratihi wa ma ahdarahu fiha min khairin wa syarrin. Jika hal-hal yang akan Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini terjadi, maka manusia akan terbedakan antara mukmin dan kafir. Dan setiap mereka akan mengetahui perkara-perkara apa saja yang telah mereka kerjakan untuk akhiratnya. Jika terjadi hari kiamat dengan huru-haranya, di antaranya matahari digulung, kemudian bintang-bintang berjatuhan keluar dari orbitnya, kemudian gunung-gunung bertebangan, kemudian unta-unta yang bunting ditinggalkan, hewan-hewan buas semuanya dikumpulkan. Ini diantara huru-hara hari kiamat. Jika ini terjadi, manusia akan tahu apa saja yang telah mereka kerjakan. Mereka akan menyesali apa saja yang mereka kerjakan tatkala mereka di dunia. Alima kullun ma qaddamahu li akhiratihi. Masing-masing orang akan tahu apa saja yang telah dia persiapkan untuk akhiratnya. Dan apa yang mereka hadirkan di akhirat tersebut berupa kebaikan atau keburukan. Wa dzalika annahu idza kana yaumul qiyamati tukawwaru syamsu. Yaitu di antaranya tatkala nanti hari kiamat matahari akan digulung. Tukawwaru asy-syamsu. Matahari akan digulung. Ai tujma'u wa tulaffu wa yukhsaful qamaru wa yulqiyani finnar. Matahari akan dikumpulkan dan digulung, kemudian disingkap
rembulan, lalu keduanya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi matahari, bulan, dan juga lainnya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari bahan bakar neraka. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mempelajari apa dulu ketika masih sekolah, pelajaran-pelajaran tentang ilmu pengetahuan alam. Matahari ini dikatakan oleh para ilmuwan sebagai bintang yang terbesar yang ada di tata surya. Yang mana diameternya dia sekian ratus kali dibandingkan diameter bumi. Artinya bumi kecil, kemudian matahari ratusan kali besarnya. Kemudian di bola matahari tersebut terjadi letupan-letupan atau ledakan-ledakan sehingga menghasilkan cahaya dan panas dengan jarak yang jauh, ratusan juta kilometer. Belum ada astronot yang mengklaim pernah landing di permukaan matahari. Landing di bulan pernah ada klaimnya. Landing di tetangganya bumi apa? Mars. Mars dulu tetangganya bumi. Mungkin sudah ada yang mengklaim. Tapi kalau landing di matahari belum ada klaim yang menyatakan demikian. Sekalipun itu dakwaan mereka dan kita tidak membenarkan atau mendustakannya. Karena mereka bukan dari kalangan kaum muslimin. Sulit untuk dipercaya. Ala kulli hal, dia adalah makhluk, salah satu makhluk Allah yang terbesar. Matahari adalah makhluk sama seperti kita. Sama seperti kita. Hanya saja matahari adalah makhluk yang besar, yang luar biasa, yang panasnya saja dengan jarak yang jutaan kilometer bisa kita rasakan di permukaan bumi. Siang hari bolong, jam 1 siang kita di padang pasir, ya di padang pasir, gimana rasanya? Panas, sampai lebih dari 50 derajat. Di Madinah kalau musim panas lebih dari 50 derajat. Godok banyu setengah matang. Lebih dari 50 derajat. Nanti kalau musim dingin di bawah 5 derajat. Ekstrim. Ini matahari yang segitu luar biasanya Allah cemplungkan ke dalam neraka. Demikian pula bulan. Digulung kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Apa tujuannya? Di antaranya yang pertama untuk menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menunjukkan bahwa sebagian manusia yang mentuhankan matahari, menyembah matahari, mereka akan semakin merasa kecewa. Ternyata selama ini yang kita sembah di dunia, yang kita tuhankan, yang kita dewa-dewakan yaitu matahari, ternyata ternyata dia sendiri juga masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya, apakah ada orang yang menuhankan matahari? Ada. Bahkan sampai hari ini. Sujud menyembah matahari. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-An'am kalau tidak salah. Allah abadikan bagaimana dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Karena kaum Nabi Ibrahim ini macam-macam yang mereka sembah. Ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah bintang. Nah, ketika matahari dimasukkan ke dalam neraka sebagai bagian dari bahan bakar neraka, maka mereka akan semakin kecewa dan sedih. Di dunia udah diingetin, matahari itu makhluk, nggak bisa ngasih manfaat dan madarat kecuali dengan izin Allah. Tapi tetap saja. Kemudian yang ketiga, ini menunjukkan bahwasanya neraka yang Allah ciptakan itu sangatlah luas. Kalau matahari yang diameternya ratusan kali
atau bahkan ribuan kali diameter bumi dan panasnya luar biasa, nyemplung ke dalam neraka, berarti neraka sebagai wadahnya tentu lebih besar, lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Maka ini diantara huru-hara hari kiamat. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza syamsu kuwirat. Tukawwaru syamsu ay tujma'u wa tulafu wa yukhsaful qamar. Rembulan pun juga akan digulung wa yulqiyani finnar, dan keduanya akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Wa idzan nujumun kadarat, dan jika bintang-bintang inkadarat ay taghayyarat wa tanatharat min aflakiha, jika bintang-bintang telah menjadi keruh, maksudnya adalah hilang cahayanya. Beliau menjelaskan taghayyarat, telah berubah. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara tujuan diciptakannya bintang adalah sebagai hiasan langit. Kalau malam hari, bintang itu menjadi hiasan langit. Hanya saja ini yang bisa merasakan adalah orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang cahayanya kurang. Kalau kita tinggal di sini, saya kira sulit untuk melihat bintang. Namun mereka yang tinggal di tempat terbuka atau tempat yang penyinaran malam harinya kurang, mereka bisa melihat indahnya bintang. Mereka bisa melihat indahnya bintang. Dan bintang-bintang tersebut seperti halnya matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan orbitnya. Allah telah tetapkan terbitnya. Di dalam surat Yasin Allah mengatakan wasyamsu wal qamaru. Bagaimana ayatnya? Bagaimana ayatnya? Di dalam surat Yasin Allah sebutkan matahari dan bulan masing-masing memiliki orbitnya. La syamsu yanbaghi laha walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Sebelum ayat itu, wasyamsu wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Matahari dan bulan masing-masing kami tetapkan orbitnya. Kemudian nanti kalau sudah masanya, sudah waktunya, bulan ini akan kembali lagi ke awalnya seperti pelepah yang tua. Kalau kita melihat bulan, awal mula bulan terbit, bulan terbit napa-napa. Awal mula bulan muncul, dia akan berbentuk seperti sabit, seperti pelepah. Ya, kalau kita melihat pohon kelapa, ketika muncul awal-awal ada manggar. Manggar ketika pertama keluar dia seperti perahu. Sama halnya bulan. Setelah itu dia akan keluar jadi bunga, jadi bluluk, cengkir dan seterusnya di kelopo. Kemudian terakhir dia akan menyisakan pelepahnya yang sudah tua. Ini permisalan yang dibuat seperti halnya rembulan. Masing-masing memiliki orbit, demikian pula bintang. Namun ketika terjadi hari kiamat, bintang akan tanatharat min aflakiha. Dia akan berjatuhan, berserakan dari orbitnya. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat bintang jatuh atau meteor, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kalau dulu orang-orang bilang ada bintang jatuh, berdoa.
Sebagian orang demikian, padahal itu tidak ada terangannya dari agama kita. Justru bintang jatuh itu merupakan tanda daripada dilemparkannya setan. Ya, setan yang mencuri dengar mereka dilempar dengan meteor. Kalau meteor jatuh kemudian menabrak bumi, dia akan menghasilkan kerusakan yang luar biasa. Ini masih meteor nih. Bagaimana jika bintang-bintang yang ada di langit semuanya rontok jatuh menimpa bumi? Dan ini akan terjadi di hari kiamat. Tentu hal tersebut pasti dahsyat. Matahari digulung, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat. Kemudian setelahnya gunung dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan. Dan tatkala gunung-gunung diperjalankan, ay sarat kasiban mahila. Dia seperti sesuatu yang tidak memiliki bobot sama sekali. Summa sarat kal ihnil mangfush. Kemudian dia menjadi seperti bulu yang tertiup. Summa taghayyarat wa sarat haba'an mumbatha wa uzilat an amakiniha. Kemudian dia menjadi seperti debu yang bertebaran. Kemudian ya dilepaskan dari tempatnya. Seperti yang sering kita jelaskan, gunung adalah pasak bumi. Dia memiliki kekokohan yang luar biasa. Namun pada hari kiamat, Allah akan jadikan gunung-gunung tersebut berterbangan. Seakan-akan tidak memiliki bobot sama sekali. Padahal Allah mengatakan wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab mengatakan dia adalah orang yang tegar seperti gunung. Bahkan para ulama sering mereka memberikan yaitu perumpamaan bagi ulama senior yang kuat dalam keilmuan dengan ungkapan dia adalah gunung. Ya, dia adalah orang yang kokoh secara keilmuan. Namun demikian, ketika hari kiamat, gunung akan berterbangan seperti bulu. Allah akan cabut gunung-gunung tersebut, kemudian Allah terbangkan, kemudian Allah jadikan hancur lebur seperti pasir. Dalam surat An-Naml Allah mengatakan wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahi alladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Allah mengatakan dan kamu melihat gunung-gunung itu, kamu menyangka dia akan tetap tegar di tempatnya, dia akan kokoh di tempatnya. Ini sangkaan kita. Padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Gunung akan Allah perjalankan seperti awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat kokoh tiap-tiap sesuatu dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di akhir surat An-Naba atau akhir-akhir surat An-Naba Allah mengatakan wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung itu dijalankan sehingga dia seperti fata morgana. Seperti fata morgana. Gunung yang kita lihat kokoh, dia berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Thumma sarat kal ihnil manfush, thumma taghayyarat wa sarat haba'an mumbatha wa uzilat an amakiniha. Seperti bulu yang berterbangan, kemudian dia akan menjadi debu-debu yang bertebaran.
Ya, setelah sebelumnya diperjalankan kemudian menjadi seperti debu. Wa idzal isyaru uttilat. Kemudian Allah mengatakan wa idzal isyaru uttilat, dan jika unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Al-isyar dalam bahasa Arab maknanya adalah unta betina yang mengandung dan usia kandungannya sudah 10 bulan. Isyar itu sama dengan kata asyarah. Dari kata asyarah yang artinya 10. Maaf tadi saya katakan 9, salah. Ketika usia kandungan unta ini sudah 10 bulan. Ya, tentu berbeda antara manusia dengan hewan. Hewan kandungannya lebih lama daripada manusia. Sebagiannya lebih singkat daripada manusia. Nah, unta-unta yang bunting ini ditinggalkan oleh pemiliknya. Padahal dia adalah ya harta yang berharga bagi orang Arab di kala itu. Attalan nasu yawma idzin nafaisa amwalihim allati kanu yahtammuna laha. Manusia meninggalkan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Padahal sebelumnya mereka sangat memberikan perhatian terhadap harta tersebut. Orang Arab, kalau ontanya sedang bunting dan memasuki usia 10 bulan, mereka akan bersiap dan menanti-nanti kelahiran anak onta. Di zaman dahulu, tentu berbeda dengan di zaman sekarang. Zaman sudah berubah. Namun ada kemungkinan di akhir zaman kelak manusia akan kembali seperti sebelumnya. Banyak perbudakan, kemudian banyak peperangan dan seterusnya. Nah, onta-onta yang bunting ini merupakan di antara harta orang Arab yang berharga. Ya, kalau boleh dipermisalkan, mungkin orang sekarang ya sukanya lihatin apa kira-kira? Anak-anak muda ya motor, gitu. Kalau lagi ngabuburit kan motornya jejer ke. Malam mingguan motornya jejer ke. Terjadi hari kiamat semuanya ditinggal, motornya ditinggal. Yang kelas atas mobil-mobil mewah yang dijejer-jejer tadi ditungguin, dielus-elus, dipamerkan dan seterusnya semuanya akan ditinggalkan oleh manusia, oleh pemiliknya. Wa yura'unaha fi jami'il awqat. Padahal mereka sebelumnya mereka senantiasa memberikan perhatian kepada onta-onta tersebut, harta-harta yang berharga tersebut di setiap waktunya. Faja'ahum ma yudhiluhum anha. Maka datanglah perkara yang menjadikan mereka lupa dan meninggalkan harta-harta berharga tersebut. Simpelnya seperti ini. Kalau terjadi gunung meletus secara tiba-tiba, mereka yang tinggal di radius rawan gunung meletus tersebut, mereka tidak akan sempat menyelamatkan hartanya. Apa yang paling mereka selamatkan? Dirinya, jiwanya. Bahkan mungkin ya orang-orang terdekatnya pun mungkin akan ketinggalan. Yang penting melayu disik. Nggak sempat sudah ngurusi hartanya. Ini gambaran kecil. Bagaimana dengan hari kiamat kelak? Ya, gunung tidak hanya meletus. Gunung bahkan akan mabur. Kemudian menjadi rontok menjadi tanah. Bintang-bintang berjatuhan. Matahari dibalikkan. Suasananya berbeda dan lebih menegangkan dan menyeramkan dibandingkan hanya sebatas gunung yang meletus. Gambarannya seperti itu kurang lebih. Maka semuanya akan lupa dengan hartanya. Semuanya akan lupa dengan apa yang mereka miliki dan usahakan sebelumnya. Fanabbaha bil isyar wa hiya an-nuqu allati tatba'uha auladuha.
Dalam ayat ini kata Syekh, Allah mengingatkan dengan isyar, yaitu adalah unta betina yang diikuti oleh anaknya. Jadi Bapak Ibu, unta itu di setiap fase memiliki nama atau penamaan yang berbeda. Unta yang masih kecil ada namanya sendiri. Usia 1 tahun ada namanya sendiri. Usia 2 tahun ada namanya sendiri. Ya, kalau tidak salah, saya lupa, padahal baru dibaca, lupa. Ada jada'ah, ada hiqqah, ada ya pertama bintu makhad. Kemudian ada bintu labun. Kemudian ada jada'ah, kemudian ada hiqqah. Dan 4 jenis ini yang dijadikan sebagai zakat. Unta masing-masing fase punya nama. Unta betina namanya sendiri, unta jantan namanya sendiri. Unta betina itu namanya naqah. Unta jantan namanya jamal. Beda. Sama halnya dengan sapi. Sapi betina namanya napa? Baqarah. Sapi jantan thaur. Kambing pun juga demikian, punya nama yang berbeda dalam bahasa Arab. Sebenarnya dalam bahasa kita, bahasa Jawa, itu juga ada penamaan tersendiri. Hanya saja mungkin karena kita sudah jarang menggunakannya sehingga kita lupa. Sehingga kita lupa. Ya. Kambing itu ada sendiri namanya. Gitu. Kambing itu antara kambing dengan domba kan sudah beda. Orang Arab juga demikian. Dalam pembahasan fikih korban nanti dibedakan antara kambing biasa dengan domba. Ya, kambing biasa dengan domba beda. Kambing jantan nanti punya nama sendiri. Nah, di sini di dalam ayat ini Allah mengingatkan dengan naqah yang sedang bunting, yaitu yang diikuti oleh anaknya. Berarti anaknya adalah bintu makhad. Wa hiya anfasu amwalil Arab idzaka indahum. Dan onta adalah harta orang Arab yang paling berharga di kala itu. Kenapa Allah tidak sebutkan ya rumah atau istana atau mobil mewah? Karena yang punya rumah megah terbatas. Yang punya istana megah terbatas. Hanya raja-raja saja. Kemudian yang punya mobil di zaman turunnya ayat ini atau zaman sebelumnya belum ada. Maka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang paling berharga di kalangan mereka di kala itu. Nggih gampangane lek tiyang Jawa niku sapi. Tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Gitu. Baru semalam saya ngobrol dengan tetangga yang mau berangkat umroh. Beliau bilang, teman sekamar saya umroh sangune sapi loro. Perumpamaan, harta yang mewah menurut orang-orang tua di zaman sebelum kita ini diantaranya adalah sapi. Sama halnya dengan orang Arab diibaratkan dengan yaitu dengan unta. Alama huwa fi ma'naha min kulli nafisin. Ini sesuai dengan yaitu atau setaraf dengan apa yang semakna dengan unta dalam hal harganya. Maksudnya seseorang tentunya berbeda-beda dalam memberikan label ini berharga atau tidak. Ya, di zaman orang Arab dahulu adalah unta. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan jika hewan-hewan buas dikumpulkan, ay jumi'at liyaumil qiyamah. Jika hewan-hewan buas itu dikumpulkan di hari kiamat, liyaqtasallahu min ba'diha li ba'din.
Kenapa mereka dikumpulkan? Karena Allah akan mengkisos satu dengan yang lainnya. Allah akan mengkisos satu dengan yang lainnya. Yang dikisos, yang dituntut balas bukan hanya manusia di hari kiamat kelak, namun juga hewan. Namun juga hewan. Wa yuril ibada kamala adlihi. Allah kumpulkan hewan-hewan buas tersebut karena Allah hendak menampakkan kepada para hambanya bahwasanya Allah maha sempurna keadilannya. Allah maha adil. Dan keadilan Allah tidak mengandung kezaliman sama sekali. Allah Al-Hakim. Allah Al-Hakim. Yang maha adil. Ya, yang maha bijaksana. Yang maha menghukumi. Dan hukum Allah adalah adil. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Wala yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan mendolimi seorang pun. Allah maha adil. Bahkan sampai-sampai hewan pun Allah kumpulkan untuk dikisos. Hatta innahu yaktassu lisyatil jamma minasyatil qarna. Bahkan Allah mengkisos antara kambing yang tidak punya tanduk dengan kambing yang punya tanduk. Kambing kalau nggak punya tanduk, diseruduk sama yang punya tanduk, bisa balas atau tidak? Tidak bisa balas. Maka ini akan Allah hadirkan semuanya. Kemudian dikisos. Kamu yang dulu di dunia diseruduk dan tidak bisa balas karena nggak punya tanduk, sekarang balas. Ini kambingnya. Kucing sama. Kucing kerah nih kok, nanti akan dikisos. Ayam, ya, sabung ayam akan dikisos. Termasuk pelakunya akan dikisos. Dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hewan-hewan buas? Sama. Karena Allah sebutkan secara nas hewan buas yang akan Allah kumpulkan untuk dikisos. Ya. Tsumma yuqalu laha kuni turaba. Kemudian setelah itu Allah mengatakan kepada mereka, jadilah kalian tanah. Jadilah tanah. Kenapa? Karena mereka hewan itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Mereka hanya dikasih keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu beres urusannya. Jadi tanah sudah. Selesai. Berbeda dengan manusia. Manusia dihisab, kemudian dikisos, kemudian setelah itu masuk surga atau masuk neraka. Makanya di akhir surat An-Naba, apa penyesalan yang dikatakan oleh orang-orang kafir? Ya laitani kuntu turaba. Duh, sekiranya aku ini adalah menjadi tanah saja. Kapan? Di hari kiamat kelak. Mereka akan mengatakan demikian. Kiranya aku seperti hewan. Dikisos, rampung jadi tanah. Selesai. Tidak ada neraka yang akan yaitu melahapnya. Ini penyesalan orang-orang kafir. Adapun orang mukmin maka tentu tidak demikian.
Bismillah, alhamdulillah. Hewan-hewan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, hewan-hewan buas. Ini kalau kita analogikan sekarang, ada himbauan akan terjadi gunung meletus. Apa kata orang kita? Ketika hewan-hewan mulai turun. Manusia takut. Manusia takut. Ada apa ini? Hewan-hewan kok pada turun? Hewan buasnya lagi yang turun. Semakin takut. Ini gambaran sederhana saja. Bagaimana dengan hari kiamat kelak? Lebih dahsyat lagi. Wa idzal biharu sujjirat, dan tatkala lautan dipanaskan. Tatkala lautan dipanaskan. Ai auqadat au uqidat fasarat ala idhamiha naran tatawaqqad. Lautan dipanaskan atau dinyalakan sehingga lautan yang luas, yang besar menjadi api yang menyala-nyala. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat bumi ini, lebih banyak lautnya atau lebih banyak buminya? Lebih banyak airnya. Lebih banyak airnya. Ya, kalau boleh dikatakan mungkin 70% bagian dari bumi ini adalah air. Dan laut di dalam istilah kita, istilah agama kita, itu ada dua. Laut yang airnya asin dan laut yang airnya tawar. Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya tentang air laut, beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Air laut adalah air yang suci dan mensucikan serta bangkainya halal. Bangkai yang halal dari lautan, apakah khusus bangkai yang ada di segoro atau juga yang ada di kali? Jenenge mancing, mancing ten lepen, kemudian dapat ikan, dapat mujair. Disembelih napa mboten mujaire? Mboten. Bangkai napa mboten? Bangkai napa mboten? Bangkai, lele nggih bangkai. Tapi halal. Kenapa? Karena sungai, danau, telaga dan seterusnya itu semua juga merupakan laut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hal ini, ya, tentang laut itu ada dua macam di dalam surat Al-Furqan. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatu wa hadza milhun ujaj. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijaran mahjura. Dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang ini asin lagi pahit. Allah jadikan di antara keduanya ada dinding yang membatasi. Sehingga air laut tawar dengan air laut asin tidak bisa bersatu. Namun ketika terjadi hari kiamat, semuanya akan menjadi api. Allah panaskan, semua akan menjadi api. Ini diantara huru-hara hari kiamat. Air laut akan menjadi api. Kita mungkin akan mengatakan saya aman, saya tinggal di gunung. Ternyata yang dinamakan laut dalam istilah kita itu tidak hanya lautan asin saja. Ternyata juga ada lautan yang tidak asin, lautan tawar. Semuanya akan Allah panaskan menjadi api. Sebagian para ilmuwan mengatakan itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita melihat molekul penyusun air. Napa, Pak? Pelajaran IPA Malik. H2O. H itu hidrogen, O itu oksigen. Hidrogen dan oksigen masing-masing adalah bahan bakar
yang baik. Jenengan lek obong kalau menyalakan api nggak ada oksigen, bisa nyala atau tidak? Nggak bisa. Kita gali sumur, ngecek di dalam ada oksigen atau tidak pakai apa? Pakai api. Apinya padam berarti nggak ada oksigen. Oksigen adalah bahan bakar yang paling baik. Pembakaran tidak akan bisa terjadi kecuali dengan adanya oksigen. Dia bergabung dengan hidrogen. Hidrogen pun juga demikian. Maka ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memisahkan keduanya, kemudian semuanya menjadi api. Semuanya menjadi api. Dan di hari kiamat kelak itu akan terjadi. Sekarang saja kita sering mendengar ada gunung api bawah laut. Kok mboten mati? Genini. Gitu. Tidak mati. Yang pertama jelas itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian atau berikutnya ya ada sebab-sebab yang Allah jadikan demikian. Ya mungkin kalau diteliti apa yang telah kita sampaikan tersebut. Karena air penyusunnya adalah hidrogen dan oksigen. Wallahu taala a'lam. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Namun yang jelas kita mengimani semuanya akan menjadi api. Semuanya akan menjadi api. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan tatkala jiwa-jiwa dikumpulkan, zuwijat, dikumpulkan. Di sini ada beberapa penafsiran, di antaranya jiwa dikumpulkan dengan jasadnya. Ketika seseorang meninggal, maka jiwanya, ruhnya terpisah dari jasad. Maka tatkala terjadi hari kiamat kelak, ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Jasadnya yang sudah hancur lebur menjadi tanah akan disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menyusunnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyusunnya di kali pertama. Kita yang menciptakan pertama kali adalah Allah. Maka sangat mudah bagi Allah untuk menyusun kita kedua kalinya. Dan hubungan antara ruh dengan jasad sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Imam Ibnul Qayyim, ada 3 model. Model yang pertama, ketika di dunia, ruh dan jasad yang paling dominan ketika di dunia adalah napa? Jasad napa ruh? Jasadnya. Jenengan nek dahar sing wareg jasate napa ruhe? Jasad. Meskipun ruh juga merasakan kenikmatan. Jenengan nek sari yang hilang ngantuknya ruhnya atau jasadnya? Jasadnya. Tapi ruhnya juga merasakan sedikit dari kenikmatan tersebut. Ini di dunia. Dijiwit, diantem sing ngrasake jasate. Adapun ketika sudah mati, maka yang paling dominan adalah napa? Ruhnya. Sehingga yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling dominan ketika seseorang sudah mati adalah rohnya. Diadab melayu terus dadi roh gentayangan nggih mboten nggih. Niku tiange dhewe sing gawe-gawe ngoten niku enggak ada seperti itu. Roh gentayangan tidak ada. Roh kalau sudah meninggal orangnya hanya ada 2 kemungkinan. Mendapatkan kenikmatan kubur atau mendapatkan azab kubur. Dan jasadnya pun juga merasakannya. Namun yang dominan adalah rohnya. Adapun di hari kiamat kelak, setelah terjadi hari kiamat, roh dan jasad akan disatukan kembali sebagaimana dalam ayat-ayat yang kita baca. Kemudian kedua-duanya akan merasakan kenikmatan ataupun azab. Di dunia yang dominan adalah jasad, di alam kubur yang dominan adalah ruh, adapun di akhirat kelak yang merasakan adalah kedua
duanya. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan roh kita baik ketika masih hidup di dunia ataupun kelak sudah meninggal dunia. Amin. Nah, ini ketika terjadi kiamat, Allah akan kumpulkan ruh-ruh tersebut. Kemudian ada pula yang mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, qurina kullu sahibi amalin min nadhirihi. Setiap pelaku amalan, setiap pelaku perbuatan akan dikumpulkan dengan yang semisalnya. Maka beliau sebutkan fajumi'al abraru ma'al abrari. Orang-orang baik dikumpulkan dengan orang-orang baik. Wal fujjara ma'al fujjari. Awal fujjaru ma'al fujjari. Orang-orang buruk dikumpulkan dengan orang-orang buruk. Wa zuwijal mu'minuna bil huril 'ain wal kafiruna bisyayatin. Orang-orang mukmin akan dikumpulkan dengan hurun in, bidadari, dan orang-orang kafir akan dikumpulkan dengan syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Orang baik bersama dengan orang baik. Wa hada ka qaulihi ta'ala, ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir mereka akan digiring menuju neraka jahanam dengan bergerombol-gerombol. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Demikian pula orang-orang yaitu yang bertakwa, mereka akan digiring menuju kepada Rabb-nya dengan bergerombol. Allah juga mengatakan uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang zalim dengan kelompok-kelompok mereka. Dan Nabi SAW mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha iktalafa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh-roh manusia itu seperti pasukan-pasukan yang sama akan berkumpul dengan yang sama. Yang baik berkumpul dengan yang baik, yang buruk akan berkumpul dengan yang buruk. Kalau tidak sama, tidak akan mau berkumpul. Ini di akhirat kelak. Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang baik. Sama kalau kita lihat militer. Baret merah dikumpulkan kali baret merah. Ijo nggih kali ijo. Coklat nggih kali coklat. Nggak bisa campur. Kenapa? Karena al-arwahu junudun mujannadah. Ya, masing-masing pasukan berkumpul dengan pasukannya sendiri-sendiri. Seperti roh. Mereka akan merasa nyaman dengan yang semisalnya. Dan Allah akan kumpulkan di akhirat kelak dengan yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa dibaca, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.